Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap akan melaksanakan praktikum. Kita telah melaksanakan 3 seri praktikum, di mana 3 seri praktikum ini akan kita gunakan untuk melaksanakan bedah riset artikel. Nah, kita akan masuk yang ketiga adalah kuantil-kuantil plot untuk mixture probability distribution. Kuantil-kuantil plot merupakan suatu alat uji kebaikan daripada model mixture probability distribution. Nah, kuantil-kuantil plot tentu kita harus mengerti dulu apa itu kuantil. Kuantil adalah inverse dari kumulatif. Itu kuantil. Sekali lagi, kuantil adalah inverse dari kumulatif. Jadi kalau kita memiliki fungsi densitas peluang Weibull, jadi Weibull, katakanlah Weibull yang kita bahas di jurnal, di riset artikel berapa yang lalu, dengan variabel acak V, di mana Weibull itu fungsi densitas peluangnya adalah K per C, di sini V per C, berpangkat K kurang 1, oke, eksponen. Nah, oke, eksponen minus, oke, minus V per C berpangkat K. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang Weibull untuk V besar sama dengan 0. Nah, dalam teori dikatakan bahwa kuantil itu adalah inverse dari kumulatif. Berarti kita harus dapatkan dulu kumulatif. Kumulatif F besar. Kita sudah berkali-kali menyampaikan hubungan F besar dan F kecil. F besar adalah kumulatif dari distribusi Weibull. Di sini 0 sampai V itu sendiri. Tentu di sini K C, K per C. Nah, di sini tentu tidak V lagi, T. Karena batasnya sudah dalam bentuk V, maka dia kita beri T, K kurang 1. Di sini adalah eksponen. Oke, di sini min. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. T per C berpangkat K. Oke, nah kalau kita mau mengintegralkan dt, tentu kita misalkan. Kita buat suatu permisalan, misal U adalah T per C berpangkat K. Tentu du per dt, nah, du per dt itu U kita turunkan terhadap T menjadi K dikali dengan T per C. Oke, berpangkat K kurang 1 dikali 1 per C. Oke, di mana du itu sendiri adalah K per C dikali dengan T per C berpangkat K kurang 1
dt. Oke, nah jadi di integral itu dapat kita lihat bahwa yang kita beri tanda ini dari sini sampai sini dan dt itu adalah du-nya, sedangkan t per c berpangkat k adalah u-nya. Jadi kumulatif kita sekarang itu menjadi lebih mudah. Hanya meninggalkan sisa integral 0v eksponen min u du. Nah, tinggal ini saja. Tentu ini menjadi min eksponen min u untuk 0v. Nah, kita ganti u-nya dengan permisalan tadi, yaitu min eksponen min, nah ini dia, t per c berpangkat k untuk 0v. Maka hasil kumulatif ini adalah 1 dikurang eksponen min v per c berpangkat k. Nah, ini disebut dengan kumulatif dari Weibull. Nah, setelah kumulatif baru kita mendapatkan kuantil QV. Nah, QV itu kuantil dari Weibull adalah inverse dari kumulatif. Inverse itu min 1 lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Inverse dari kumulatif. Wah, ini dia. Jadi kalau begitu, kita akan mendapatkan QV dengan cara mendapatkan inverse. Kita dapatkan inverse dengan cara kita keluarkan eksponen min. Dia min V per C berpangkat K. Tentu di sini adalah 1 dikurang F. Kumulatif. Nah, ini dia. Lalu kita logaritmakan kiri kanan. Logaritma, kalau dalam buku-buku luar, logaritma di sini maksudnya logaritma natural. Oke? Dalam riset artikel, dalam buku-buku luar, kalau disebut itu log, itu artinya logaritma natural. Maka kita logkan kiri kanan menjadi log. Log itu logaritma natural. Sekali lagi jangan lupa. 1 dikurang kumulatif. Nah, ini. Lalu di sini tinggal minus V berpangkat K, C berpangkat K. Di sini tinggi. Jadi dia log 1 kurang F kumulatif. Oke. Kita keluarkan minus, tentu dia menjadi V berpangkat K, C berpangkat K, sama dengan minus, berarti log logaritma natural 1 kurang kumulatif. Oke, berpangkat min 1. Minusnya pindah. Atau kita dapat buat bahwa V berpangkat K itu adalah C kali K, C berpangkat K, log 1 kurang F. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Log 1 per, ini pangkat minus 1 dikurang F besar. Kumulatif. Oke, ini kita kurung. Oke.
Oke, kita kasih batas sedikit biar cantik. Maka yang dikatakan inverse-nya itu adalah V sama dengan kia pangkat kiri kanan pangkat 1/k. Oke. Tentu di sini C kali dengan log. Ingat logaritma natural. Nah, ingat log itu logaritma natural. Log 1/1 kurang kumulatif. Oke. Kurang kumulatif. Oke. Di sini berpangkat 1/k. 1/k. Nah, ini yang disebut sebagai inverse dari Weibull. Berarti kuantil dari Weibull itu adalah C kali logaritma natural. Oke. 1/1 kurang kumulatif V. Kumulatif V berpangkat 1/k. Nah, sekarang yang dikatakan kuantil-kuantil plot itu adalah, nah ini yang paling penting. Kuantil-kuantil plot, nah ini Q disingkat dengan QQ plot. QQ plot itu kuantil-kuantil plot. Itu membuat ke dalam grafik kuantil hampiran. Kuantil hampiran. Apa itu kuantil hampiran? Kuantil hampiran adalah menghampiri nilai FV, oke, kumulatif, dengan bentuk I kurang 0,5/N, di mana I itu adalah 1, 2 sampai ke N. Nah, ini dia. Jadi kuantil hampiran, rumus kuantilnya kita dapatkan tadi, tukarlah kuantil FV-nya ini dengan hampiran I kurang 0,5/N. N-nya itu adalah banyak data. N banyaknya data. Oke. Nah, kuantil hampiran tadi akan dikawankan atau digrafikkan dengan kuantil model. Apa itu kuantil model? Kuantil model adalah nilai FP itu adalah memang kumulatif dari model. FP-nya itu adalah kumulatif distribution function model. Oke, kumulatif distribution function. Oke, distribution function. Jadi kalau dia Weibull maka FP-nya memang kumulatif distribution model. Nah, jika Q hampiran dan Q model ini kita grafikkan, oke, maka dalam grafik nanti jika Q hampiran, sumbu X-nya Q hampiran, oke, dan sumbu Y-nya itu adalah Q model, sumbu Y-nya adalah Q model, kuantil model. Jika menghampiri suatu garis lurus, jika nanti titik-titiknya menghampiri suatu garis lurus,
maka dikatakan kuantil itu ada, maka dikatakan model itu memang model yang baik. Nah, ini akan kita bahas dengan menggunakan R. Ingat, dalam R, nanti dalam R ini akan kita bahas dengan R. Dalam R, kumulatif variable, dalam R misalnya contoh kumulatif distribution function. Kumulatif untuk di kumulatif distribution function. Distribution function variable Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam R dia menggunakan bahasa Q variable. Oh, kumulatif P, maaf Allah. Maaf, sorry. Dalam R, kalau kita membahas kumulatif, dia menggunakan bahasa P variable. Nah, ini P variable, huruf kecil P-nya. Sedangkan kuantil, nah ini dia. Kuantil dari variable, kuantil bukan kuatil, kuantil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuantil distribution variable, okay. Kuantil distribution variable, distribution function variable, dalam R dia menggunakan Q. Wah, Q variable. Bukan G, Q variable, huruf kecil. Diikuti oleh kalau P variable diikuti oleh urut data terurut dari kecil ke besar, diikuti oleh parameter shape SH dan scale SC. Sedangkan Q variable nanti akan diikuti oleh kumulatif, model, kumulatif dan parameter SH shape, maksudnya SC scale. Nah, kalau dalam teori tadi yang disebut dengan SH itu adalah K dan SC itu adalah C-nya. Jadi kalau dari contoh teori kita tadi, yang disebut dengan SH dalam variable dalam teori tadi adalah K, yang disebut dengan scale dalam teori tadi disebut dengan C, kalau kita menggunakan fungsi densitas peluang yang dimaksud. Nah, ini akan kita bahas. Oke, kita coba dengan menggunakan R. Kita panggil R kita. Kita stop share dulu. Kita panggil R kita. Stop share. Nah, kita panggil R. Mana R kita? Ini R kita share. Nah, R kita ini dia. Nah, kita bersihkan dulu R kita. Edit clear console. Oke, dah bersih R kita. Nah, kita coba panggil data tsunami sebagai contoh kemarin karena dia tidak bisa dilepaskan dari data yang kita lakukan pada praktikum pertama. Oke, Windows, kita data tsunami. Kita coba run data tsunami. Kita run selection. Kita tengok Windows console. Nah, ini data kita, data tsunami, DT tsunami. Ini data tsunami kita. Data diperoleh dari satelit NASA ketika
tsunami terjadi di Aceh. Oke. Nah, kita akan mendapatkan parameter dari beberapa fungsi densitas peluang, baik yang ada campuran maupun tidak ada campuran, dengan menggunakan mix air. Jadi kita akan menggunakan mix air. Caranya kita panggil dulu dengan library mix air. Mix air. Ingat, mix air pada praktikum pertama telah kita install. Enter. Dah, kita telah panggil mix air kita. Baru kita dapat mendapatkan parameter dengan bahasa-bahasa yang telah kita lakukan. Contoh misalnya untuk Weibull 2 campuran, kita tahu Weibull 2 campuran, Encom ini jumlah campuran, kita sebut dengan fit 5. Mix fit adalah bahasa standar dari paket mix air untuk mendapatkan parameter dan nilai AIC, BIC, dan log likelihood. Kita coba lihat fit 5 dulu. Fit 5. Nah, fit 5 kita parameternya ada W. Kalau kita menggunakan istilah W, kita panggil dulu W. W adalah fit 5. fit 5 pada baris keempat kurung siku 2 kali untuk yang pada baris ke-1 untuk nomor urut 1. Nah, kita lihat W itu pemberat 0,5. Nah, jadi nilai ini kita panggil dengan nama W sekarang. Lalu kita panggil K1 atau SEP 1. K1 fit 5. Karena K itu pada baris keempat dan yang ke-1, maka dia fit 5 siku 2 kali 4. Dan siku 1. Nah, ini K1 kita. Nah, ini K1. Nih K1 kita. Lalu kita panggil C1. Maka C1 adalah, ini kita ganti namanya C1. Lalu ini kita ganti fit barisnya ke-5. Maka C1 kita nih, parameternya kita panggil semua. Lalu K2 kita panggil sekarang. K2 adalah baris keempat yang huruf kedua. Ini K2. Lalu C2 adalah baris ke-5. C2 baris ke-5. Ini 2, ini baris ke-5, ini C2. Nah, menurut teori tadi, kita memerlukan F hampiran. F hampiran itu adalah I kurang 0,5. Berarti I kita tetapkan dulu sebagai C dari 1 sampai panjang data. Panjang data, length data kita namanya data tsunami. Tsunami. Lalu kita memerlukan N. N itu panjang data, banyaknya data, length data tsunami. Lalu kita menghasilkan F hampiran. F hampiran kita sebut dengan F hampiran. F hampiran adalah I kurang 0,5. 0,5 dibagi dengan N. Ini tadi rumus kita. Itu F hampiran. Nah, sekarang kita memerlukan F model. F model kita sebut dengan kumulatif model. Nah, untuk F model kita kalau campuran yang dikatakan F modelnya tentu dia ada pemberat W tadi. W dikali dengan dalam R yang disebut dengan kumulatif tadi memakai P Weibull. Nah, urutannya masukkan data tadi, urutan data dari kecil ke besar, data tsunami. Lalu parameter untuk campuran yang pertama tadi adalah K1, lalu C1. Nah, ini shape dan scale-nya. Lalu ditambah, kenapa tambah? Karena memang dia ada 2 campuran. 1 kurang W,
Nah ini dia 1 kurang W sesuai dengan teori praktikum pertama dikali dengan kumulatif Weibull, P Weibull. Ingat dalam R kumulatif disimbolkan dengan P. P Weibull, sort data, data diurutkan, sort data tsunami, namanya data tsunami. Parameternya adalah K2 dan C2 karena dia pada campuran yang kedua. Lalu kita enter. Nah sekarang mana yang disebut dengan Q plot? Kita dapatkan Q hampiran. Nah Q hampiran yaitu tadi adalah menggunakan apa Q hampiran? Q hampiran masukkan kepada kuantil. Kuantil dalam R kalau karena dia pakai campuran, tentu kita ada W dulu, W kali. Dalam R, kuantil Weibull itu Q Weibull. Beda ya, tadi kalau kumulatif P, nih, kalau kuantil Q. Apa dia? Kalau hampiran tentu memakai F hampiran. Nah ini menurut teori tadi, F hampiran. Setelah F hampiran, baru dengan parameternya tadi K1 dan C1. Ditambah dengan 1 kurang W, ingat 1 kurang W, dikali dengan Q. Nah, ingat Q. Q apa? Kuantil. Q Weibull. Apa dia Q Weibullnya? Q Weibull yang kita pakai sekarang adalah F hampiran. F hampiran, ingat tadi kalau dia hampiran menggunakan F hampiran. K2 dan C2. Nah ini baru disebut dengan Q hampiran. Lalu Q model. Q model bagaimana? Q model tetap dia campuran W dikali dengan Q Weibull. Ingat kumulatif bukan kumulatif, kuantil Weibull. Nah tapi sekarang bukan F hampiran lagi lawannya, tapi F model. Nah, F model lawannya. Karena kita mencari model parameternya K1 dan C1. Lalu ditambah dengan 1 kurang W. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali dengan Q Weibull. F model. Nah, bukan F hampiran ya. F model. K2, C2. Nah, kita enter. Nah, kita plotkan. Plot Q hampiran, karena X tadi Q hampiran, dan Q model. Nah, enter, kita tengok. Kita ambil Windows, ambil grafik. Nah, hasilnya coba lihat. Menghampiri seolah-olah garis lurus. Kan cantik. Inilah yang disebut dengan QQ plot. Hampir garis lurus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana QQ plot kalau tidak ada campuran untuk tetap Weibull. Kita lihat lagi. Oke, kita lihat. Nah, kita panggil parameternya dulu. Weibull yang tanpa campuran tadi ini Weibull encom-nya 1, artinya komponen cuma 1. Disebut dengan fit 9. Nah, kita panggil fit 9. Fit 9. Enter. Berarti sekarang parameter kita hanya ada K dan S, K dan C. W tidak perlu karena dia tidak ada campuran, tidak perlu W. Maka parameter kita K, oke. K itu adalah fit 9 baris keempat, kurung siku 4. 1 nggak perlu ada karena dia cuma 1 komponen. Dan C itu adalah fit 9 kurung siku baris kelima. Nah ini K dan C kita. Nah pertama kita harus dapatkan dulu Q hampiran, F hampiran. F hampiran sama.
F hampirannya sama dengan yang ada campuran dan tak campuran. F hampiran namanya tetap sama. Dan berbeda itu F model. F model karena dia tidak ada campuran. Nah, F hampiran dulu, salah saya. F hampiran, ya F hampiran beda. Sorry, maaf. F hampiran dalam Weibull dia kumulatif dipakai P Weibull. Ingat. Dan lawannya adalah F hampiran. Sorry, ini bukan F hampiran. Lawannya adalah F hampiran. Oh, Q hampiran. Sorry. Oh, F hampiran sudah sama. Berarti F hampiran kita, F hampiran tetap rumusnya adalah I kurang 0,5 per N. Ini adalah F hampiran tetap. Nah, I tadi sudah kita definisikan. Nah, sedangkan F model, nah ini baru F model. F model apa? Kumulatif Weibull, kumulatif P. P Weibull lawannya apa? Data yang diurutkan dari kecil ke besar. Ingat, kumulatif lawannya selalu data yang diurutkan. Bahasa R mengurutkan itu sort, tsunami. Parameternya tadi K dan C. Karena dia tidak ada campuran. Nah ini F hampiran sudah, F model sudah. Baru Q hampiran. Q hampiran apa rumusnya? Adalah kuantil. Nah, bukan kumulatif lagi. Kuantil Weibull dalam R disinotasikan dengan Q. Q Weibull. Apa lawannya? Tentu F hampiran lawannya. F hampiran parameternya K dan C. Sedangkan Q model, apa Q model? Tetap Q Weibull, kuantil Weibull, tapi lawannya di sini F model, bukan F hampiran lagi, F model. K dan C. Mana yang dimaksud dengan QQ plot? Kita grafikkan plot Q hampiran dan Q hampiran dan Q model. Kita lihat grafiknya, enter. Oke. Kita lihat grafiknya, grafik. Nah, nampak sekali kalau dia tidak pakai campuran sangat jelek sekali. Dia bergelombang sini, tidak menghampiri garis lurus. Berarti kita sudah nampak sekarang bahwa QQ plot itu menunjukkan lebih baik dengan menggunakan campuran daripada tidak campuran. Lalu kita coba lagi dengan gamma. Kita coba dengan gamma 2 campuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gamma dengan 2 campuran, ini dia Ncom 2. Namanya fit 7 mix fit. Nah, ini dia fit 7. Kita panggil fit 7. Oke, fit 7 enter. Nah, ini model kita sekarang. Nah, kita ambil pemberatnya. W adalah sama dengan tadi, kita keluarkan semua parameter. W adalah fit 7 tadi karena namanya fit 7, siku 1, siku 2 kali 1 dan urutan ke-1, 2W. Nah, parameter yang kedua namanya S. Tadi K, sekarang kita sebut dengan S. S1. Karena dia ada 2 campuran. S1 adalah fit 7, karena dia baris ke-4 dan urutan ke-1. Ini fit 7. Ini S. R1. R1 adalah baris ke-5. Jadi fit 7, baris ke-5, kurung siku 2 kali 5 dan urutan ke-1. Lalu kita perlu S2. S2 apa namanya? Fit 7, kurung siku 4 dan urutan kedua. Dan R2 namanya adalah fit 7, kurung siku baris ke-5, siku 2 kali dan urutan kedua. Nah, ini dia. Nah, yang kita perlukan tetap F hampiran. F hampiran tadi tetap namanya adalah F hampiran I kurang 0,5
bagi dengan N. Ini tetap F hampiran. Nah, F model karena dia dua campuran, tentu dia pakai W. F model W kali, nah apa F model? Kumulatif, tapi kumulatif gamma. Kumulatif P gamma. Apa dia? Sort data, diurutkan, ingat sort data tsunami. Oke. Parameternya tadi S1 dan R1. Ini parameter. Oke. Nah, sekarang ditambah dengan apa? 1 kurang W. Ingat ini karena dia campuran, 1 kurang. Ada mixture di dalamnya. W dikali P kumulatif Weibull. Pakai P kumulatif. Sort data. Diurutkan kalau kumulatif sort data tsunami. Parameternya sekarang S2 dan R2. S2 dan R2 karena dia campuran kedua. Nah, ini disebut dengan F model. Lalu kita dapatkan Q model. Q hampiran dulu, Q hampiran karena dia dua campuran masih pakai W. W dikali dengan, ingat kalau Q hampiran, kuantil hampiran, maka di gamma dia pakai, di atas salah. F model kita salah. Ini bukan P Weibull, P gamma. Kita ulang balik. Kita panggil F model kita. Ini kita ganti dengan gamma. Jangan sampai salah, kan gamma-gamma. P gamma. Lalu kita akan mendapatkan Q hampiran. Q hampiran kuantil hampiran. Tetap ada W dikali kuantil gamma. Q. Bukan P lagi, tapi Q. Kalau kumulatif dia P, kalau kuantil dia Q. Q gamma. Apa lawannya? Tentu F hampiran. F hampiran. Tentu parameter lagi S1. S1 dan R1. Ditambah dengan 1 kurang W. Ditambah dengan 1 kurang W. Dikali apa? Kali tetap kuantil gamma. Apa dia kuantil gamma? Q gamma. Apa dia? Tetap F hampiran. Parameternya di sini S2 dan R2. Beda. Oke, jangan S1, R1 lagi. Nah, ini dia. Lalu kita dapatkan Q model. Q model, kuantil model, berarti tetap menggunakan W kali kuantil gamma, Q gamma. Nah, lawannya apa isinya? Isinya bukan F hampiran lagi, tapi isinya F model. Tetap parameternya S1, R1. Ditambah dengan 1 kurang W, karena dia dua campuran. 1 kurang W. Dikali dengan Q gamma. Q kuantil gamma dikali Q gamma. Di sini F model. Di sini S2. Di sini R2. Oke, nah selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti yang dikatakan QQ plot untuk gamma campuran atau gamma mixture probability distribution adalah plot. Oke, plot Q hampiran. Dan huruf kecil, Q hampiran, dan Q model. Kita lihat grafiknya. Oke, plot kita ambil Windows, lihat graphics device. Nah, hasilnya juga mendekati garis lurus. Cantik sekali, mendekati garis lurus. Jadi baik Weibull maupun gamma, kalau dia ada campuran mendekati garis lurus. Sekarang kita lihat pula gamma tanpa campuran. Gamma tanpa campuran kita ambil parameternya dulu. Gamma tanpa campuran itu adalah fit 8. Ini fit 8. Komponennya 1 gamma. Oke, fit 8. Kita panggil dulu fit 8. Apa guna kita panggil fit 8? Untuk mendapatkan parameter fit 8.
Nah, parameternya 1,9 dan 16 berarti S tidak pakai S1 lagi, S saja. S fit 8 kurung siku 4. Sedangkan R fit 8 kurung siku 5. Perlu W tidak? Kita tidak perlu W karena dia hanya satu komponen, tidak perlu ada W. Nah, ambil satu dah. Lalu yang kita perlukan masih F hampiran. F hampiran masih tetap rumusnya I kurang 0,5 dibagi dengan N. Oke, tetap. Lalu kita F model. F model apa? Karena dia tidak ada campuran, langsung saja P. P tadi apa? Kumulatif model. P Weibull. Karena kumulatif dalam R dia pakai P. P Weibull. Pasangannya tentu urutan data, sort data tsunami. Oke, urutan data. Lalu parameternya adalah S dan R. Nah, ini dia. Lalu kita perlukan apa lagi? Q hampiran. Q hampiran. Karena dia satu campuran, maka tidak ada pakai W. Q hampiran apa? Kuantil Weibull. Oh, bukan Weibull, gamma. Tukar F model salah. F model kita P gamma. Kita cerita gamma bukan Weibull. Gamma. Maka Q hampiran karena kita kuantil dalam R itu Q gamma, karena dia tidak ada campuran, tidak pakai WW. Apa lawan Q gamma? Tentu F hampiran, karena kita mencari Q hampiran. Kuantil hampiran lawannya adalah kumulatif hampiran. Parameternya apa? S, R. Nah sekarang Q model. Kalau Q model, satu campuran, tidak dua campuran, langsung saja Q gamma. Apa lawannya? Tentu lawannya Q kumulatif model, bukan hampiran lagi. Ini S, ini R. Mana yang dimaksud dengan QQ plot? QQ plot adalah plot dari Q hampiran dan Q model. Enter, kita lihat plotnya. Graphic device. Nah, di sini lebih parah lagi, dia seperti bergelombang, tidak seolah-olah garis lurus. Dari dalam teori ini kita telah melihat, telah membuktikan bahwa kuantil plot akan sangat baik jika diikuti dengan campuran. Kalau dia tidak campuran, dia tidak baik. Nampak terbukti dari kuantil plotnya tidak menghampiri suatu garis lurus. Oke, pertemuan yang sangat menarik. Saya rasa kita sudah bahas praktikum, baik praktikum 1 maupun praktikum 2 dan praktikum 3, yang mana praktikum ini nanti akan kita gunakan untuk membedah suatu riset artikel. Jadi tunggu video berikutnya untuk bedah riset artikel dan pahami dengan baik praktikum 1, 2, dan 3. Praktikum 1 bagaimana menggunakan mix R untuk mendapatkan parameter dan menguji kebaikan dengan density plot atau probability plot. Pertemuan kedua kita masuk dengan kumulatif distribution function plot. Dan pertemuan ketiga yang hari ini kita masuk ke kuantil plot. Saya rasa pertemuan sangat menarik. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan menarik ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Di mana praktikum seri 1, 2, 3 ini akan kita manfaatkan untuk membedah riset. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.